Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ningsi Abigail Tasoin. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Citra Bangsa. Di sini saya akan membawakan materi tentang desain pembelajaran berbasis pedagogik fase A. Saya memilih materi pembelajaran yaitu panca indera. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Alasan saya memilih rancangan perangkat pembelajaran ini yaitu perangkat pembelajaran ini sesuai dengan kurikulum pendidikan di Indonesia sehingga memastikan pencapaian kompetensi dasar. Perangkat ajar ini juga dapat membangun keterampilan peserta didik, pendekatan saintifik, dan juga keterlibatan aktif siswa. Materi panca indera ini pun dipilih karena mendorong keterlibatan aktif dari peserta didik dan pengembangan kemampuan sensorik. Yang saya identifikasi dari karakteristik peserta didik fase A ini, umumnya mereka berusia 6-8 tahun dan memiliki karakteristik kognitif, emosional, sosial, fisik, dan bahasa yang memerlukan rancangan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sehingga membutuhkan kebutuhan pembelajaran yaitu penggunaan media dan teknologi. Pembelajaran yang berpengalaman sehingga membangun kreativitas dan imajinasi dari peserta didik. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam kaidah SMART yaitu sebagai berikut. Yang pertama, spesifik. Peserta didik dapat menunjukkan 5 anggota tubuhnya yang termaksud dalam panca indera. Yang berikut, mea subrale. Peserta didik dapat mengenali anggota tubuhnya dan mengetahui fungsinya. Yang berikut, asifable. Peserta didik dapat menceritakan papan panca indera yang berisi anggota, fungsi, dan cara merawat anggota panca indera. Yang berikut, relevan. Peserta didik dapat memahami panca indera dan mampu menjaga kebersihan menggunakan panca indera mereka. Yang berikut, time bound. Peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran ini dalam waktu 2 kali pertemuan, yaitu 2 kali 45 menit. Yang termaksud dalam rencana pembelajaran yaitu strategi pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah konstruktivisme, di mana siswa aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Yang berikut adalah model pembelajaran. Di sini model yang diterapkan adalah problem based learning atau PBL. Pembelajaran yang berbasis masalah, di mana model pembelajaran ini berfokus pada pemecahan masalah nyata melalui proses belajar yang aktif, kolaboratif, dan berbasis penemuan. Yang kedua yaitu metode pembelajaran storytelling, teknik pembelajaran yang menggunakan cerita untuk menyampaikan pesan, nilai, atau konsep kepada siswa. Yang berikut, praktik. Teknik ini yang berfokus pada pengalaman langsung dan aktivitas praktis untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Yang berikut, MAM atau Make a Match, teknik pembelajaran interaktif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan memahami konsep, mengembangkan keterampilan berpikir, kritis dan kreatif, serta mendorong kerjasama tim. Yang ketiga adalah media pembelajaran. Media yang digunakan saat pembelajaran berlangsung adalah laptop, proyektor, speaker, es batu, potongan asam jawa, sambal, papan panca indera, printout bahan ajar, dan LKPD. Yang keempat, rancangan aktivitas pembelajaran. Yang pertama, apresi. Guru menunjukkan kepada siswa beberapa benda yang dibawa guru yaitu es, asam jawa, dan sambal. Guru memberikan pengenalan awal tentang panca indera yang didukung dari bahan konkret. Yang berikut, penyampaian materi. Guru menjelaskan materi dan mengontrisi siswa pada masalah. Yang berikut adalah diskusi kelas. Siswa mengamati benda konkret yang disiapkan oleh guru secara berkelompok. Yang berikut, praktik. Guru membagikan papan panca indera dan peserta didik mengerjakannya dalam kelompok. Yang berikut adalah presentasi. Peserta didik menyampaikan hasil kerja mereka kepada guru dan teman-teman. Di slide berikut yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran berupa yang pertama, instrumen penilaian, praktik dalam kelompok, tes tertulis berupa LKPD, dan soal evaluasi.
Yang kedua yaitu rubrik penilaian. Kriteria penilaian dilihat dari absen kognitif, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Di slide yang terakhir yaitu refleksi. Di sini saya mengintegrasi teori pedagogi dalam desain pembelajaran ini menggunakan teori belajar Jean Piaget yang berfokus pada pengalaman dan eksplorasi. Selain itu juga ada teori konduktif yang berfokus pada interaksi sosial dan kerjasama. Yang kedua, potensi keberhasilan desain perangkat pembelajaran ini yaitu kesesuaian dengan kurikulum yang standar kompetensi, kualitas desain pembelajaran, kemudahan implementasi, ketersediaan sumber daya, dan berfokus pada pengalaman dan eksplorasi. Demikian hasil pemaparan materi yang saya bawa. Saya ucapkan terima kasih.